Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya, sahabat semua. Alhamdulillah ini udah rame ya. Sambil menunggu yang lain silakan yang mau absen dulu ya. Nah, ini dari mana aja teman-teman boleh share di chat ya, di kolom chatnya. Ini ada kolom chatnya, nanti teman-teman boleh ketik di sana. Nama kota. Oh, ada dari Padang ini ya. Satu ini kita ya, satu provinsi ya. Lampung, Surabaya, Bogor, wih siap. Kuningan, lah dari Kuningan, Majalengka, mana aja lagi nih. Ya, udah makin lama makin rame ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman, sekitar 2 menit lagi. Saya akan ingatkan dulu ke yang lain untuk join di Zoom-nya. Insya Allah pagi hari ini kita akan sharing, kita akan belajar bareng lagi ya. Mudah-mudahan nggak bosan ya, belajar Zoom mulu ya. Sehat terus udah, amin. Makasih doanya, Kang Asep. Jateng, wah ini udah rame banget nih yang absen ya. Cianjur, Ngawi, Jakarta, Jogja, siap 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 ya. Ini udah dari mana-mana, dari mana saja ya. Oke teman-teman semua, sahabat semua, alhamdulillah udah jam 9 lewat 5 ya waktu Indonesia Barat. Ya, kalau yang di luar negeri saya nggak tahu jam berapa di sana, tergantung ya, tergantung negaranya. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar ya, kita akan sharing tentang menemukan pasangan idaman ya. Jadi kalau temanya menemukan pasangan idaman, nah berarti yang ikut kemungkinan besar masih jomblo ya. Karena nggak mungkin yang udah nikah ikut ini ya. Kemungkinan besar masih sendiri ya, belum menikah gitu ya. Seperti biasa teman-teman semua, pagi hari ini kita menggunakan Zoom webinar. Jadi nanti kalau ada yang mau bertanya silakan di Q&A ya, fitur Q&A, dan saya akan nyampein materinya mungkin kurang lebih selama 15 sampai 30 menit ya. Teman-teman boleh bertanya kapan aja ya. Jadi kalau saya lagi menyampaikan satu materi ya, ada slide-nya, nanti ada pertanyaan muncul, langsung aja di ketik di fitur Q&A-nya ya. Jadi pertanyaannya di Q&A ya. Jadi bukan di kolom chat ya. Kolom chat buat seru-seruan aja ya. Pertanyaan kita adalah di Q&A. Nah, tema kita adalah kita mengenali 5 kriteria calon pasangan idaman ya, yang setidaknya nanti teman-teman cari dalam diri seseorang gitu ya. Nah, ini mungkin buat yang baru join, baru gabung ya, salam kenal semuanya. Perkenalkan nama saya Agus Ari Wibowo ya, akrab disapa Uda Agus ya. Alhamdulillah udah nulis 8 buku dan juga kita ada program belajar ta'aruf, akademi pernikahan, dan juga kursus pranikah ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Ini perkenalan singkat ya. Nah, selanjutnya, ini adalah beberapa karya yang sudah pernah kita terbitkan. Ini adalah buku pertama saya, judulnya adalah Indahnya Menikah Tanpa Pacaran. Yang kedua ada Makin Syar'i Makin Cantik. Ini khusus muslimah ya. Ada Wonderful Muslimah Menuju Halal. Ini 2018, tapi kayaknya kita akan terbitkan ulang ya. Mungkin dalam versi e-book atau mungkin juga dalam versi kelas online nanti ya. Ini seru nih ya, Menuju Halal. Jodohmu Dekat juga ada, Ta'aruf Khitbah Nikah. Dan ini yang terbaru ya, 7 penyebab wanita sulit atau lama menemukan jodoh. Nah, ini Instagram saya, silakan bagi teman-teman yang mungkin belum follow, silakan di-follow ya. Nanti teman-teman boleh sharing apa yang didapatkan di webinar ini, lalu nanti mention ya ke akun Instagram saya dan juga akun Instagram @belajarta'aruf. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang 5 kriteria pasangan idaman. Apa aja tuh 5 kriteria pasangan idaman? Nah, yang pertama, ini fundamental, ini fondasi banget. Jadi kalau teman-teman mau cari pasangan hidup, entah itu mau cari suami, mau cari istri gitu ya, maka yang paling pertama dilihat adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melihat hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka lihat ketakwaannya atau ketakwaannya dan ketaatannya. Bagaimana melihat ketaatan dan ketakwaan seseorang? Maka dilihat dari yang pertama adalah ibadahnya. Nah, ini tulisannya kok jelek ya. Kita ketik aja. Yang pertama adalah melalui ibadah. Ya, jadi ibadah yang bersifat ritual. Sholat ya. Kalau yang wanita berarti dari menutup aurat ya. Menutup aurat juga ya. Sholat yang ibadah wajib dan sunnah. Nah, yang kedua dari apa? Yang kedua dari pemahamannya tentang agama ya. Ini saya lupa, ini satu lagi bacaan Quran ya. Nah, bacaan Qurannya. Pemahaman tentang agama maksudnya gimana? Bagaimana dia memahami ya adab pergaulan lawan jenis. Nah, ini paling basic ya, fundamental juga ya, apalagi buat masih jomblo gitu ya. Bagaimana pergaulan lawan jenis. Nah, Islam kan mengatur ya seperti apa dia memahami itu. Tentang muamalah. Nah, di dalamnya ada riba ya, ada tentang makanan ya, makanan halal atau haram. Ini makanan halal, haram bukan hanya babi ya teman-teman semua ya, babi itu jelas haramnya ya, tapi selain itu ada juga ya, kalau orang pemahaman agamanya udah sampai mikirin apa yang dia makan, memastikan itu yang masuk ke dalam dirinya adalah halal, berarti insya Allah udah keren lah ya. Misalnya ya kalau dia makan di luar, ya dia memastikan dulu nih ya, restoran, tempat dia beli roti, tempat dia beli kue, beli minuman, ada label halalnya. Kalau misalnya itu sudah modern ya. Kalau misalnya pinggiran jalan, misalnya nasi goreng, seafood, ya itu banyak tuh ya potensi makanan haramnya. Ya misalnya ada yang namanya angciu ya, angciu itu MUI mengharamkan. Nah itu sering ya digunakan oleh orang-orang yang jualan nasi goreng keliling pakai gerobak aja itu banyak yang pakai angciu. Ya jadi kalau saya mau beli nasi goreng suka saya tanyain dulu tuh ada angciunya nggak bang? Kata dia mungkin kita nyari angciu, ada kata dia. Oh nggak jadi bang kalau ada angciu gitu ya. Atau mungkin seafood ya, seafood juga sering ya, ada beberapa makanannya yang pakai angciu dan seterusnya. Nah ini adalah dari ibadah ritual. Ya jadi ini yang fundamental. Udah Agus akhlaknya baik, tapi dia sholatnya bolong-bolong gimana? Nah, jangan ya, kenapa? Karena ini fundamentalnya di sini sholatnya. Ya, jadi yang sholatnya baik, yang akhlaknya juga baik. Jadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala baik ini adalah kriteria nomor 1 dalam mencari pasangan hidup. Udah Agus nanti kan dia mau berubah gimana? Ya katanya setelah menikah dia taat. Nah, jangan mudah percaya. Ya, nggak ada jaminan teman-teman semua. Jadi kalau menikah dengan seseorang yang dia masih jauh dari agama dan dia menjanjikan ya suatu saat nanti akan taat, suatu saat nanti akan
berubah gitu ya menjadi lebih baik, maka teman-teman semua perlu untuk menyiapkan diri dengan risiko-risikonya. Risiko kalau dia nggak berubah gitu ya. Jadi risikonya itu berat. Jadi berubah itu berat, hijrah itu berat. Ya, jadi carilah yang sudah berubah, yang sudah hijrah. Nah, Ustadz Felix Xiao itu bagus ya. Beliau sering menasihatkan tuh buat para jomblo. Ya, jadi kalau mau cari bini, cari dulu yang sudah dibina. Ya, jadi dia udah terbina dulu, dia udah dibina dulu, baru dibini. Jadi setelah menikah udah siap melaju untuk membangun rumah tangga. Ya, jadi bayangkan ya buat mas-mas misalnya nikah dengan seorang perempuan, ya yang mana perempuan ini bagi dia jilbab aja belum wajib gitu kan. Sholatnya masih bolong-bolong ya, bacaan Qur'annya masih belum bisa juga. Akhirnya setelah menikah nanti akan repot membereskan hal-hal yang demikian. Padahal setelah menikah membangun keluarga yang Islami, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu kan ada perjuangan-perjuangan juga. Nah, jadi akan lebih indah, akan lebih mudah ya kalau misalnya cari pasangan hidup yang memang sudah baik ya agamanya. Ya akan lebih memudahkan kehidupan setelah pernikahan. Meskipun mungkin ya dalam proses menemukannya itu agak berat. Ya, kemarin ada yang bilang ke saya, udah Agus, wanita sekarang pilih-pilih saya jadi minder gitu ya. Atau mungkin yang wanita berpikiran, oh laki-laki sekarang pilih-pilih saya jadi minder. Emang benar. Ya orang ke pasar aja ya, kalau hari Minggu pagi ada yang ke pasar nggak tadi? Ya teman-teman beli cumi asin aja di pasar pilih-pilih nggak? Pasti pilih-pilih. Ya nggak mau kan beli cumi asin tapi cuminya udah bau gitu, pasti nggak mau. Beli ikan teri tapi terinya udah membusuk gitu, pasti nggak mau. Beli ikan tapi ikannya udah ikan tiren ya, ikan yang mati kemarin gitu kan udah dibauin, wah udah nggak segar lagi, mau nggak kira-kira? Nggak mau. Itu kita beli makanan aja loh ya, beli makanan buat perut ya, kita pilih-pilih. Yang paling simpel deh beli gorengan ya buat sarapan ya. Milih nggak? Milih. Jadi beli gorengan yang harga 1.000 aja kita pilih-pilih. Apalagi untuk pasangan hidup. Jadi buat Anda para wanita, jangan minder ketika ada laki-laki milih-milih. Tinggal Anda pantaskan aja diri Anda. Ya, begitu juga buat para laki-laki, jangan minder, jangan insecure ketika ada wanita milih-milih. Tinggal dipantaskan diri agar layak untuk dipilih, agar layak untuk diterima. Jangan berharap orang lain akan menerima apa adanya, karena menerima apa adanya itu cuman bullshit doang ya, omong kosong. Nggak ada orang yang benar-benar mau menerima apa adanya. Ya ada nggak di sini yang meyakini cinta menerima apa adanya? Ya ada nggak? Kalau ada kasih tahu dong di chat gitu. Cinta itu harus menerima apa adanya. Ada nggak yang yakini itu? Ada yang seperti itu nggak? Atau ada yang siap menerima seseorang apa adanya? Ada nggak? Siapa yang siap menerima seseorang apa adanya? Nah, ada apanya tuh kata Mas Asep ya. Ayo siapa? Ada nggak yang siap menerima seseorang apa adanya? Apa adanya itu semuanya loh ya, semua kekurangannya. Kalau dia nggak sholat, siap nggak menerima apa adanya? Kalau dia selingkuh, siap nggak menerima apa adanya? Kalau dia kasar sama kamu, mukulin, siap nggak menerima apa adanya? Dia nggak bertanggung jawab, nggak ngasih duit, siap nggak menerima apa adanya? Nggak ada yang siap kan? Jadi emang nggak ada, ya nggak ada orang yang bisa menerima apa adanya, ya. Jadi pasti ya memilih ya. Jadi kalau ada orang milih-milih ya itu emang seperti itu. Jadi nggak ada orang yang mau menerima apa adanya. Nah dalam memilih, satu poin pertama yang dipilih adalah lihat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Lalu yang kedua apa? Hubungan yang baik dengan orang tua. Jadi pilihlah pasangan hidup yang memiliki hubungan baik sama kedua orang tuanya. Ya meskipun mungkin dia sudah hubungan yang baik dengan orang tua ini bukan berarti keluarganya utuh saja, enggak ya. Karena bisa jadi keluarganya sudah broken home misalnya, tapi banyak kok orang yang udah broken home tapi hubungan dengan orang tuanya baik. Kenapa? Karena hubungan dengan orang tua yang buruk gitu ya, itu mencerminkan kalau seseorang itu mungkin ya, ini banyak dalam banyak kejadian ya, itu memiliki trauma, memiliki luka pengasuhan, ya, gak suka sama orang tuanya, ada penolakan terhadap orang tuanya dan seterusnya. Nah tentu kan gak mau ya menikah dengan orang yang memiliki trauma dan sebagainya lah gitu ya. Apalagi kalau dia sampai benci sama orang tuanya.
Ya orang tua ini kan kalau dalam surat Al-Isra itu disampaikan kan sesudah mentauhidkan Allah ya, sesudah mengesahkan Allah maka perlakukan orang tuamu sebaik-baiknya. Jadi setelah taat sama Allah maka berbakti sama orang tua perintahnya. Ya, itu di surat Al-Isra ya tentang perintah berbakti kepada orang tua. Jadi bukan main-main. Dan berbakti pada orang tua itu teman-teman semua bukan balas budi kebaikan. Ya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu bukan balas budi. Balas budi itu ketika orang tua baik, kita baik. Nah, itu balas budi. Sementara berbakti, terlepas orang tuamu, ya entah menurutmu baik atau enggak baik, entah menurutmu orang tuamu selingkuh, nikah lagi sama orang lain, ninggalin kamu, entah itu orang tuamu enggak bertanggung jawab, ninggalin kamu pergi, tetap baik kepadanya, itulah yang berbakti sama orang tua. Karena berbakti kepada orang tua bukan tentang balas budi, tetapi adalah tentang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini PR ya buat kita semua ya, bagi yang mungkin ngerasa hubungannya masih renggang dengan orang tua ya. Jauh gitu kan. Oh, coba dekatin lagi ya, coba diakrabin lagi ya, coba jalin lagi silaturahim, kedekatan dengan orang tua. Ya. Apalagi sebelum menikah. Ini ada pertanyaan yang masuk nih. Assalamualaikum, udah dalam hubungan sama Allah, adakah yang masih bisa ditolerir? Misalnya jika kriteria ikhwan yang ingin sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, lalu yang datang hanya yang tepat waktu saja atau yang 5 waktu saja, apakah baik untuk diterima? Nah, dalam menerima ya yang pertama memang fondasi utamanya adalah 5 waktunya wajib ya. Nah, kan untuk menerima kan nggak itu aja elemennya. Ya, variabel menerima seseorang nggak hanya dari sana aja, tapi lihat juga ya mungkin dia sholat ke masjidnya belum bagus, tapi akhlaknya baik, bisa jadi dia belum ke masjid itu bisa dimaafkan gitu ya. Dia mungkin belum ke masjid, tapi di sisi lain hubungannya sama orang tuanya bagus, ya akhlaknya baik, penjagaan emosinya baik dan sebagainya, maka itu bisa menjadi poin-poin utama. Tapi mungkin sholatnya wajib. Nah, ini ada juga nih ya sholatnya wajib. Ya, jadi ada orang-orang yang memang secara ibadah ritual wajib bagus gitu ya. Tapi dalam hal akhlak buruk itu juga ada. Ya, jadi itu juga ada. Makanya banyak orang yang bilang ya kalau teman-teman pernah dengar, wah agama nggak menjamin. Buktinya tuh rajin sholat tapi poligami gitu kan. Rajin sholat tapi selingkuh gitu ya. Rajin sholat tapi mukulin istri misalnya. Ya makanya selain agamanya dilihat juga akhlaknya. Ya, dilihat juga kepribadiannya. Ya, jadi agamanya bagus, akhlak dan kepribadiannya juga bagus gitu ya. Jadi ada beberapa variabel ya dalam memutuskan menikah dengan seseorang ya. Macet enggak loh kok. Ada apa ini? Apakah ada kemacetan tadi? Nah, ini ya tentang hubungan baik dengan orang tua. Nah, yang ketiga ya, memiliki respon spontan yang baik dan menyenangkan. Atau paling tidak respon spontannya itu tidak merugikan atau tidak menzolimi. Respon spontan itu apa? Respon yang seseorang muncul ketika lagi bad mood, ketika lagi marah, ketika lagi kesal. Ya. Respon spontan yang buruk misalnya adalah ketika dia lagi kesal maka dia main fisik ya. Jadi kalau marah sama orang itu bawaannya mukul gitu ya. Itu kalau di jalanan gitu ya. Kesenggol dikit motornya, dia turun dari mobilnya, dia kejar orang, dihajar. Itu kalau orang fisik tuh. Ya, jadi otaknya di sini gitu ya. Bukan di sini gitu. Makanya apa-apa ini yang diikutin ya, fisik. Nah, kalau ini berumah tangga dengan orang seperti ini, maka potensi untuk mendapatkan KDRT-nya besar. Kenapa kok ada rumah tangga yang KDRT? Ya karena seseorang tersebut memiliki respon spontan ketika dia nggak mood, ketika dia kesal, ketika dia marah, itu respon spontannya adalah fisik. Lalu ada lagi orang ya, ketika dia lagi nggak mood marah, itu respon spontannya adalah kata-kata kasar. Nah, ini ada juga nih ya kata kasar. Jadi kalau dia udah kesal, udah marah itu orang dimaki ya, dihina ya, itu semua kata-kata binatang keluar semua makian disumpah serampahin gitu ya.
Nah, ini orang-orang kayak gini sering ya kita nemu ya. Misalnya di online aja misalnya ada orang yang dia nggak suka ya dia langsung komen tuh ya. Komennya sumpah serapah aja isinya. Itu orang-orang kayak gitu tuh. Kalau lagi kesel, lagi marah yang keluar adalah kata-kata kasar karena isi kepalanya itu. Ya kalau kata Agim kan gitu. Teko yang isinya susu akan mengeluarkan susu. Teko yang isinya kopi ngeluarin kopi. Begitu juga dengan kepala. Ya, apa isi perkataan kita, mulut kita, ucapan kita itu kan melambangkan apa yang sebenarnya ada di pikiran kita. Ini yang kata kasar. Ya. Termasuk juga di sini ada yang namanya mungkin bentakan, ya hardikan gitu ya. Nah, ngeri ini. Ya bayangkan ya, kalau misalnya dia melakukan itu kepada pasangannya, dia melakukan itu kepada anaknya. Itu bisa-bisa anaknya bisa trauma tuh dari kecil ya. Nah, ini kekerasan secara verbal ya. Atau ada juga orang yang dia mungkin main fisik enggak, katanya enggak kasar teman-teman. Tapi dia kalau lagi marah itu banting barang ya. Jadi marahnya ke barang ya. Nih banting barang. Nah ini ada juga nih orang yang respon spontannya itu adalah membanting barang. Ya. Handphone hancur ya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga ya piring terbang, gelas terbang gitu ya. Apa aja lah gitu ya dihancurin gitu. Lalu ada lagi orang yang respon spontannya adalah ini banting barang udah, kekerasan udah, fisik udah gitu ya. Ada juga orang yang menyakiti dirinya sendiri. Wah, dia kalau lagi kesal, lagi marah, dia mukulin diri sendiri. Ada nggak yang begitu? Ya, kalau dia lagi kesal, lagi marah, dia mau kok makan. Wah, dia nggak mau makan tuh. Ya masuk kamar mengurung diri. Kalau lagi kesal, lagi marah, ya dia mendendam gitu ya. Mendendam ke orangnya dan juga ke dirinya, menyakiti diri sendiri. Nah, ini adalah beberapa poin-poin yang kalau teman-teman sedang ta'aruf ini dijauhi, dicari tahu, dihindari. Ya. Nah, kata-kata kasar dan sebagainya. Yang banting barang gitu ya. Nah, yang apakah memang semua orang itu memiliki respon spontannya yang baik, mulus, bak malaikat? Tentu enggak. Ya, jadi saya rasa semua orang tidak sempurna tentunya ya yang namanya respon spontan ini ya baik atau mungkin kurang baik. Tapi teman-teman semua bisa menghindari yang merugikan. Nah, ya. Jadi yang merugikan. Kalau udah menyakiti diri sendiri itu merugikan diri dia sendiri. Dulu beberapa waktu yang lalu saya ada yang konsultasi ya, curhat itu ya seorang suami, itu istrinya kalau lagi ngambek gitu, itu nggak mau tinggal sendiri di rumah. Ya. Jadi nggak mau ditinggal. Dia ada juga orang kayak gitu kalau dia lagi kesal, dia lagi marah, dia lagi sedih, dia nggak mau tinggal sendiri. Dianya maunya ditemenin. Nah kalau misalnya ditinggal dia ngancam akan kabur, dia ngancam akan nyakitin dirinya sendiri, gitu ya. Dia ngancam jambakin rambutnya, ya. Itu suaminya sampai ditegur sama perusahaan. Kenapa? Karena sering izin. Ya, sering izin karena nemenin istrinya. Nah, sementara istrinya ini gampang juga ya tersentuh nggak sensitif gitu ya. Ada masalah dikit ngambok. Ngamboknya begitu. Nah, itu adalah respon spontannya. Nah, pas sebelum nikah itu nggak diketahui, nggak dikenali karena udah terpesona, wah ini cantik, ini keren gitu kan. Luarnya yang cantik gitu kan. Tapi ternyata isinya lucu gitu ya. Jadi nggak bisa kemana-mana dan seterusnya. Yang dirugikan siapa? Yang capek siapa? Ya suaminya pada akhirnya. Atau yang fisik ya KDRT sering banget terjadi. Ya. Wah ini cowok keren. Wah pas lagi pacaran rayuannya wah manis ya menusuk ke jantung gitu ya. Nggak hanya hati doang yang kena tapi sampai jantung-jantung bergetar sama rayuannya. Perhatiannya minta ampun. Ya jadi ojek pribadi ngantarin ke sana kemari. Wah ini pahlawan. Sebelum menikah dia jadi pahlawan. Ya, setelah menikah, wow dia jadi monster teman-teman. Ya kalau salah dikit dia mukul, dia ngamuk dan sebagainya. Nah itu juga ada. Ya namanya KDRT. Lalu apalagi kata-kata kasar. Ya jadi dia maki, dia marahin, bentak-bentak dan sebagainya. Nah itu yang saya katakan tadi, cinta itu nggak menerima apa adanya. Ya. Ini yang yakin cinta menerima apa adanya, emang mau menerima kayak gini? Saya yakin semua yang hadir di sini nggak mau. Ya, kecuali kalau bucinnya udah akut gitu, itu emang ada. Ya, jadi bucin akut udah jadi budak cinta banget gitu ya.
Itu ada tuh yang kayak gini. Saya rela menderita asalkan hidup bersamanya. Saya rela berkorban, saya rela disakitin asalkan bersamanya. Ya bahkan setelah menikah pun ya. Ini kisah nyata ya, saya baca di mana gitu ya, di sebuah postingan Line Today atau di mana lupa. Itu ada seorang istri gitu. Itu yang suaminya itu kasarnya sampai matahin jarinya. Ya, sampai bengkok jarinya dipatahin sama suaminya. Jadi kalau suaminya itu udah marah, itu KDRT-nya nggak nanggung-nanggung. Ya, jadi mukul sampai lebam gitu ya, matahin jari dan pokoknya udah kayak orang berantem lah ya di Smackdown gitu ya. Tapi teman-teman semua ini si istrinya ini udah terima aja. Saya juga salah kok. Saya mah bersabar aja, nggak apa-apa jadi saya patah, saya cinta sama dia. Ya, nggak apa-apa begini, yang penting sama dia. Dia baik kok sama saya, dia nafkahin saya, nggak apa-apa, saya yang salah. Nah, itu ada juga tuh yang seperti itu. Ya memang orang-orang seperti itu pada akhirnya apa ya? Mungkin dirinya ya rela menderita. Tapi ingat ya teman-teman, menikah kan bukan hanya buat teman-teman saja. Ingat ada anak-anak. Emang anak-anak siap dipukulin, digebukin dan seterusnya. Ya emang anak-anak siap melihat pemandangan seperti itu. Ya ayah ibunya gitu dan seterusnya. Maka akan menyisakan trauma tuh dalam diri anak. Ya yang perempuan mungkin akan trauma, yang laki-laki trauma ya. Nanti ketika dia udah nikah dia akan melakukan itu lagi ya. Ada kemungkinan melakukan itu lagi kalau misalnya dia nggak belajar, dia nggak berubah. Karena apa? Karena referensi yang masuk di kepalanya kayak gitu. Jadi kalau mau mengenali seseorang itu ya kenali dari hubungannya dengan orang tuanya lagi nih. Ya bagaimana orang tuanya dulu gitu ya. Makanya dalam masyarakat kita dalam mengenali pasangan hidup itu yang populer itu apa? Mengenali bibit. Nah, kalau di kampung saya itu Sumatera Barat itu digali tuh ya. Dulu ini ayahnya gimana nih ya? Ada orang riwayat main tangan enggak nih gitu ya? Kakek neneknya ada riwayat main tangan enggak nih? Itu dicari sampai ke atas. Karena biasanya yang suka main tangan karena keturunan orang-orang yang suka main tangan juga. Ya, karena itu yang dia lihat dari kecil gitu kan. Nggak mungkin kan orang lahir dari keluarga yang orang tuanya rukun aja, nggak ada main tangannya, nggak ada maki-makiannya, terus tiba-tiba dia lagi main Smackdown gitu sama pasang hidupnya, nggak mungkin. Ya biasanya yang suka main tangan berasal dari keturunan yang main tangan juga. Ya meskipun mungkin ada gitu ya keturunan ayah ibunya baik-baik, tiba-tiba dianya suka main tangan, tapi biasanya itu sebagian kecil. Ya. Jadi sebagian besarnya adalah banyaknya ya berdasarkan apa yang dia lihat waktu kecil. Seorang laki-laki nih ngelihat nih waktu kecil ya usia 4 tahun dia nggak ngerti apa-apa tuh ya. Dia ngelihat bapaknya nampar ibunya plak gitu kan. Waktu kecil dia ngelihat aja. Nah, tapi kan itu terekam di memorinya. Ya. Yang mana itu akan kemungkinan akan keluar lagi suatu saat nanti ketika dia udah gede. Jadi referensi gitu ya di kepalanya. Oh gini ya kalau memperlakukan istri nggak nurut, udah gini aja lah. Gitu. Karena yang ada di kepalanya itu. Nah itu teman-teman semua. Silakan ya kalau ada yang mau nanya seputar hal ini silakan ya. Karena pembahasan ini banyak pertanyaan biasanya ya. Jadi bingung dan khawatir kalau menjemput pasangan. Bagus ya, jadi ada kekhawatiran, bagus jadinya lebih berhati-hati. Ya tapi jangan sampai juga ya ketika bingung, khawatir terus jadi nggak mau nikah, jangan sampai juga ya. Jadi ini jadi alarm ya buat lebih berhati-hati. Teman saya tidak setuju dengan pendapat bahwa jodoh dilihat dari agama. Katanya orang yang agamanya baik itu ada maksiatnya juga baik. Itu gimana? Udah enggak masalah ya. Teman Mbak enggak setuju itu haknya dia gitu ya. Tapi kalau ada orang yang agamanya baik terus ada maksiatnya juga, berarti agamanya nggak bisa dikatakan baik ya. Jadi orang yang agamanya baik itu satu paket. Ya kalau dia agamanya baik insya Allah dia maksiatnya sedikit ya. Apakah setiap orang berdosa itu pasti ya. Semua orang tentu pasti ada dosanya. Makanya Rasulullah itu mengingatkan kita untuk beristighfar. Jadi bukan berarti orang yang agamanya baik itu punya bebas dari dosa. Bukan, yang bebas dari dosa cuma Nabi. Tapi bukan berarti juga orang yang agamanya baik maksiatnya juga banyak. Enggak begitu, itu namanya suzon. Ya, tapi kalau misalnya teman Mbak menyetujuinya begitu ya silakan saja. Ya, karena itu kan hak masing-masing orang ya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain ya sudah gitu ya. Assalamualaikum, apa menurut pendapat Uda tentang wanita yang pakai hijab ketika di luar tapi di tempat kerja buka hijab karena di tempat kerja dilarang berhijab. Ya yang satu sisi ya
bagus ya, saya menghargai karena dia masih mau ya memakai hijab di luar. Ya di luar dia masih memakai hijab, tapi mungkin belum sempurna ya, belum sepenuhnya karena di tempat kerja masih buka hijab ya. Kalau ini solusinya gimana? Ya ini dilihat juga kondisinya ya. Apakah dia kerja di sana itu sebagai apa, untuk apa? Kalau misalnya dia kerja di sana sebagai kebutuhan pokok banget gitu, artinya kalau dia berhenti kerja, dia nggak punya pekerjaan lain, ya itu mungkin masih bisa gitu ya masuk darurat. Meskipun beberapa pendapat mengatakan udah keluar aja. Ya ada juga tuh yang mengatakan udah keluar aja, tinggalin, nanti mah rezeki Allah yang jamin gitu kan. Tapi kalau mbaknya nggak punya keyakinan ke sana, ya berarti kan harus bersabar dulu ya sambil cari pekerjaan yang lain ya. Jadi mungkin seperti itu ya Mbak. Assalamualaikum, udah bagaimana cara tahu respon spontannya, Ustadz? Yang pertama adalah kenali keluarganya, ya, kenali bibitnya. Dulu ayah ibunya gimana? Ngenali ayah ibunya gimana caranya? Kenali dari tetangganya, dari masyarakat tempat dia hidup, tempat dia tinggal, ya. Dari selain itu dari siapa lagi ya? Dari dia langsung bisa ditanyakan, dari keluarganya, dari tetangganya, ya. Terus dari teman dekatnya. Jadi banyak ya. Jadi kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum, udah jika respon spontan kita memilih diam dan tidak mau berbicara beberapa waktu, apakah itu termasuk baik? Jauh lebih baik ya dibandingkan maki-maki. Ya, karena itu memang baik. Kalau nggak suka, udah diam dulu aja. Nanti pas udah tenang ya, udah nyaman baru ngomong. Ya, jadi begitu teman-teman ya. Teman-teman kalau yang mau nanya, saya sarankan ya, tolong kalimatnya disimpelkan ya atau disederhanakan menjadi 1 atau 2 kalimat ya. Jadi saya baca bisa langsung saya jawab gitu ya. Assalamualaikum, udah bolehkah PPT-nya nanti untuk di-share? Ya, insya Allah nanti rekamannya di-share ya. Assalamualaikum, udah gimana cara tahu bibit calonnya suami? Digali. Ya, kalau di kampung saya itu ada istilah namanya ranji. Ranji itu adalah silsilah keluarga seseorang. Ya, jadi sebelum menikah sama seseorang itu, ini pekerjaannya bukan hanya yang mau nikah aja ya, tapi kalau di kampung saya itu melibatkan orang tua, yang melibatkan mama, ya mama itu sama dengan paman. Ya, jadi misalnya nih, ini mungkin nggak kejadian sama saya ya, karena saya nikahnya di Jawa ya sama orang Jawa. Ini misalnya ada yang mau nikah gitu ya. Misalnya si A nih mau nikah sama si B ya. Nah, si A mau nikah sama si B, sebelum memutuskan untuk menikah sama si B, itu keluarga si A itu ada kayak musyawarah lah gitu ya. Kumpul dulu, ini gimana nih sama si B, bagus nggak nih orangnya nih? Ayo kita gali, kita cari. Si B ini orang tuanya ini nih dulu nih. Oh iya, orang tuanya siapa nih? Kakaknya siapa aja, adiknya siapa? Ini bapaknya siapa nih? Oh ini bapaknya ini nih, kakek neneknya ini. Nah itu bisa ditelusuri tuh sampai ke atas. Oh ternyata di sini ada riwayat orang main tangan, kayaknya dah mikir-mikir mau nikah sama dia gitu kan. Karena kalau dalam skala lingkup yang masih kecil gitu ya, khususnya di daerah-daerah lah gitu, ini masih kedeteksi ya. Karena ketahuan kok ya siapa yang suka main tangan, siapa yang suka bentak-bentakin anak istri gitu ya. Karena kan orang-orang udah tahu, oh ini ada riwayat maling gitu kan. Ini ada riwayat nipu nih di sini. Termasuk juga ke penyakit ya. Ini ada riwayat nih penyakit menurun di sini nih gitu ya. Jadi diiniin gitu. Jadi itu cara mencarinya dari bibit. Jadi melibatkan keluarga. Ya jadi nggak hanya mbak aja ya. Kalau mbak aja capek juga ya nyari sendiri gitu kan. Saya punya teman ya orang Jakarta. Itu ta'aruf dengan wanita Jawa Timur. Itu ayahnya si wanita itu jauh-jauh dari Jawa Timur sampai ke Jakarta. Untuk ngenali keluarganya si teman saya ini, nanyain ke tetangganya, nanyain ke masjid dekat rumahnya, ya ini anak ada nggak sholat jamaah di sini, kenal nggak sama anak ini. Kalau dia rajin sholat, itu insya Allah tuh pengurus masjid kenal sama dia. Karena rata-rata yang rajin sholat ke masjid jamaah 5 waktu itu nggak terlalu banyak banget ya, beda sama Jumat ya. Kalau Jumat memang masjid penuh gitu. Tapi kalau 5 waktu itu biasanya masjid itu kalau di tempat saya itu ya paling banyak banget itu 2 saf ya.
Kecuali maghrib ya, kalau maghrib emang agak banyak ya, mungkin bisa sampai 5 atau 6 saf gitu. Tapi kalau di waktu Isya ini udah nurun ya, puncaknya itu biasanya maghrib. Ya Isya nurun, subuh pun juga sedikit lah gitu ya, 1-2 saf gitu ya. Apalagi kalau di Masjid Nahdlatul Ulama ya, itu kan ada keliling ya, salaman sambil salawat. Jadi akan ketahuan siapa yang rajin sholat kok. Ya, jadi gampang ya nanyain ke pengurus masjid aja. Oh itu anaknya rajin sholat tuh di sini, suka bantu-bantu juga gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman semua. Nah ini tentang respon spontan yang baik dan menyenangkan ya. Nah yang keempat ya, yang keempat apa? Yang keempat adalah pilih ya orang yang memiliki hubungan baik dengan uang ya. Nah, ngomongin keuangan sebelum menikah itu bukan hal yang tabu. Ya, malah itu adalah sesuatu hal yang wajib ya dan mesti untuk dibahas. Kenapa? Karena uang memang bukanlah segala-galanya, tapi ya uang ya entah ketika dia sumbernya haram itu akan berpengaruh banget ya sama kehidupan keluarga baik di dunia maupun di akhirat. Maka soal uang ini perlu digali, perlu dicari tahu. Yang pertama apa? Sumbernya dari mana? Nah, ini sumber keuangannya dari mana nih? Yang kedua, ya berapa jumlahnya, dan yang ketiga adalah pengeluarannya kemana aja. Yang keempat adalah tanggungan, ya apalagi yang wanita ya, cari tahu tuh ya dari calon suaminya. Calon suaminya punya tanggungan enggak? Karena nanti jangan kaget ya, setelah menikah, oh ternyata suaminya sandwich generation ya. Sandwich generation itu adalah orang yang punya tanggung jawab ke atas, punya tanggung jawab juga ke bawah. Nah itu pernah tuh kejadian ya, ada wanita yang curhat ya sama istri saya, suaminya sandwich generation dan dia kecewa karena penghasilan suaminya itu sebulan kalau nggak salah 2,5 juta. Jadi suaminya punya penghasilan sebulan 2,5 juta dan 1 juta itu untuk keluarga si suami. Ya, 1 juta untuk keluarga si suami sama adiknya, ya biaya hidup, biaya makan gitulah ya, biaya nambah-nambah jajan sekolah. Sisanya 1,5 juta. Ya 1,5 juta cukup nggak ya, kalau dihadapi dengan syukur mungkin cukup gitu kan, tapi ya pasti itu dengan kondisi hari ini itu butuh perjuangan itu ya, makan tempe tahu itu ya dengan dana segitu ya, apalagi kalau tinggalnya di kota gitu ya. Kalau di daerah mungkin masih bisa lah disiasatin sayurnya metik gitu dan sebagainya. Makanya akhirnya kecewa pas ditanya dulu sebelum menikah, pernah dibahas nggak soal keuangan? Jawabannya enggak. Kamu pernah tahu nggak sebelum menikah penghasilan calon suamimu berapa? Jawabannya enggak. Kenapa enggak dibahas? Takut dibilang matre. Ya, jadi kadang wanita enggak mau bahas soal keuangan, takut dibilang matre. Tapi setelah menikah dia enggak bisa ikhlas juga menerima. Nah ini kan menyedihkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang wanita gitu ya, misalnya nih sebelum menikah udah ikhlas. Saya ikhlas kok menerima berapapun penghasilan suami saya. Nah setelah menikah mestinya ikhlas menerima ya, jadi nggak komplain ya, nggak ngeluh, nggak menyesal, nggak sedih. Kalau sekiranya punya kekhawatiran, punya ketakutan nanti setelah menikah saya nanti nggak siap nih nerima gimana, saya nggak ikhlas gimana, saya nggak ridho gimana, lebih baik sebelum menikah dibahas, sebelum menikah digali ya. Lalu apalagi soal hutang. Nah hutang ya, zaman sekarang nih anak muda suka banyak hutang ya, karena banyak hal ya kita dimudahkan ya hari ini ya. Kalau yang punya aplikasi ojek online misalnya mau beli makan aja bisa ngutang gitu ya. Mau beli kopi ada penawaran tuh pilihannya pay later gitu ya, padahal mah itu artinya ngutang ya. Cuman dia tulisnya bagus ya, bahasanya cantik, pay later, bayar nanti ya. Coba kalau dia tulis di sana ngutang, pasti orang nggak mau tuh. Wah malas ngopi doang ngutang gitu kan. Nginap di hotel ya, di aplikasi-aplikasi apa, aplikasi traveling gitu ya, nginap di hotel, tiket pesawat itu kan bisa pay later semua tuh, bayarnya nanti gitu ya. Nah coba kalau ditulisnya ngutang ya pasti orang nggak mau ya, jalan-jalan ngutang dan sebagainya, malu lah gitu ya. Tapi karena bahasanya jadi indah ya, jadi orang itu jadi kebanyakan yang ngutang jadinya ya. Belanja di marketplace juga demikian kan, ada promo 99 10 10 ya, setiap bulan aja ada aja tuh promonya. Bahkan ada orang yang mau beli buku saya di toko online saya tuh pakai pay later ya. Saya bilang nggak usah ya. Jadi kalau kamu mau bayarnya pakai pay later, mending nggak usah beli belanjaan apa barang saya, entar aja kalau udah punya duit gitu ya.
Ya masa beli buku buat belajar, belinya pakai ngutang ya, pakai riba gitu ya. Belum lagi pinjol dan sebagainya. Nah ini perlu digali juga ya, jangan-jangan setelah menikah kaget, dia punya utang gitu ya. Punya utang sekian puluh juta ya, punya utang sekian ratus juta. Ini ada kejadian juga. Nggak nanya ini, nggak ngebahas ini. Wah udah pas nyampe mau akad nikah gitu, udah menentukan tanggal akad nikah baru ketahuan dia punya utang 200 juta. Ngeri nggak? Ya. Jadi ini dibahas. Jadi kalau ada yang khawatir, ada yang takut, ya dibahas sebelum menikah. Ya digali. Ntar dibilangnya materai gimana, nggak masalah gitu ya. Jadi belajar untuk bodoh amat gitu ya. Mau dibilang materai silakan. Yang penting kan bukan materai karena materai, tapi karena ingin memastikan kalau teman-teman yang wanita bisa ridho dengan berapapun penghasilan suaminya. Ya, jadi dia bisa ridho. Bisa ridho nggak dengan angka sekian. Kalau Anda nggak ridho, nanti setelah menikah, gimana mau mentaatinya sebagai imam, sebagai qawam. Ya kalau ngelihat mukanya dia udah kesal. Kamu nih ternyata duitnya nggak ada ya, utang di mana-mana ternyata gitu. Gimana mau dapat predikat istri solehah gitu ya. Jadi memastikan keuangan pasangan ini adalah bagian dari ikhtiar untuk menjadi istri solehah juga. Karena nanti setelah menikah kecewa, ya galau gitu kan. Wah penghasilannya segini, nggak bisa beli skincare ya, nggak bisa beli ini, jajan ini, itu, dan seterusnya. Jadi jangan malu-malu buat teman-teman buat menanyakan perihal ini kepada calonnya gitu ya. Yang keempat ini tentang keuangan ya. Termasuk juga kalau dia punya hutang ya, baik yang laki-laki atau wanita, maka saran saya dibuat semacam surat perjanjian ya, kan ada tuh surat perjanjian pranikah ya. Misalnya isinya adalah hutang yang sebelum menikah itu adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Nah, itu ditandatangani misalnya. Itu kalau angka nominal hutangnya gede gitu. Karena kalau misalnya nggak ada surat perjanjiannya, bisa jadi nanti ketika terjadi apa-apa sama punya pasangan yang punya hutang ya, yang bayar ya ahli warisnya ya pasangan hidupnya salah satunya gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti yang dikejar-kejar sama orang ya ahli warisnya, kecuali kalau punya surat nih. Dulu sebelum menikah kita udah janji kok, ada perjanjiannya bahwa hutangnya dia sebelum menikah itu nggak masuk ke dalam tanggung jawab bersama gitu ya. Wah ini perannya udah rame nih ya. Sebentar ya, saya ada ini dulu sebentar. Oke, kita jawab pertanyaan. Ada masalah di sinyal saya tadi ya, sebentar. Nah, jadi tadi keluar sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai masalah hutang. Nah, ini yang terakhir ya, kita bahas yang terakhir. Kalau tadi masalah hutang dan uang ya. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir apa? Yang terakhir adalah suka dan senang sama anak kecil ya. Memilih pasangan hidup itu adalah memilih orang tua bagi anak-anak teman-teman. Ya, maka pilihlah pasangan hidup yang memang dia suka dan senang sama anak kecil. Ini bisa dilihat aja ya kalau ada anak kecil dekatnya gimana dan seterusnya. Ini insya Allah nggak terlalu berat lah ya bahasannya tentang suka anak kecil ya. Mungkin itu ya 5 kriteria pasangan idaman ya, kita review lagi ya. Suka sama anak kecil, baik hubungannya dengan uang ya, lalu bagus respon spontannya ya, hubungan baik dengan orang tua dan hubungan baik dengan Allah ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya boleh ya, kita jawab pertanyaannya. Cara mengendalikan emosi agar tidak berkata kasar gimana ya? Yang pertama adalah coba gaul ya, berteman dengan orang-orang yang kata-katanya nggak kasar. Ya, itu dulu ya. Kenapa kok orang gampang berkata kasar? Karena mungkin sering mendengar kata-kata kasar. Ya, sehingga itu ada di dalam kepalanya ya, referensi kata-kata itu. Kalau kata Agim kan gitu ya, teko yang isinya kopi akan mengeluarkan kopi. Teko yang isinya susu akan mengeluarkan susu. Ya, jadi teko akan mengeluarkan sesuatu yang sesuai dengan isinya. Nah, isinya itu asalnya dari pergaulan, dari lingkungan. Ya, jadi selain penjagaan diri atau emosi diri, coba ubah pergaulan. Ya, sering-sering mendengar bergaul dengan orang yang kalau dia lagi marah itu yang keluar kata-kata baik gitu ya.
bukan kata-kata kasar dan sebagainya. Kalau anak-anak tongkrongan itu kan memang kata-katanya kasar-kasar banget, like dia ngeri gitu ya. Saya bahkan pernah gitu naik angkutan umum ya, KRL ya, kereta Bogor Jakarta, itu ada mahasiswa tuh ya, ada mahasiswa dari salah satu kampus terkenal gitu. Ini dari kampus terkenal ya. Ngomong berdua. Jadi dia ngomong berdua dengan temannya itu pakai panggilan binatang. Ya. Jadi temannya manggil dia panggilan binatang, ya. Teman dia manggil dia dengan panggilan binatang juga. Dan dalam sepanjang ngobrolannya itu entah berapa ratus tuh kata-kata kasar yang keluar. Itu ngomong biasa, ngobrol, bukan marah. Ya ngobrol aja. Tapi selama ngobrol itu panggilannya panggilan binatang. Ya kayak gitulah kalau misalnya ya pergaulannya begitu. Ya jadi bahkan dalam obrolan biasa sekalipun gitu yang muncul adalah kata-kata kasar gitu ya. Oke, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Bunda, gimana cara kita tahu respons spontan calon suami ya dengan melalui proses ta'aruf ya. Dan bagaimana sikap kita kalau sudah menikah kita temukan respon suami yang kurang baik ya. Kalau misalnya udah menikah terus ketemu responnya yang kurang baik ya belajar untuk menerima. Yang pertama lihat dulu ya respon kurang baiknya merugikan enggak. Nah kalau respon kurang baiknya itu adalah fisik ya KDRT itu kalau diadukan kan masuknya pidana ya. Jadi boleh tuh ya kalau teman-teman mau mengambil sikap hukum misalnya ya. Mungkin nggak mengadukan ke polisi ya, tapi mungkin diadukan dulu ke pihak keluarga dan seterusnya. Ya karena kalau misalnya udah menikah terus suaminya ternyata responnya mukul KDRT. Maka bisa dipilih jalan untuk menyampaikan kepada keluarga, ke keluarga sendiri, ya ke keluarga pasangan juga dibicarakan ini baiknya gimana dan cari solusinya. Misalnya adalah si suami ini kalau seperti itu kan biasanya solusinya kan di healing ya atau melakukan proses terapi dulu ya. Nah ketika dia proses terapi ya mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi yang baik ya. Tapi saran saya adalah jangan hanya diam saja. Ya, karena kalau diam saja ya membiarkan saja hal itu terjadi, itu akan berlarut-larut. Ya, jadi itu nggak akan stop gitu ya, akan berlarut-larut. Karena banyak kasus nikah 3 tahun, nikah 5 tahun, pasangannya masih main tangan dan seterusnya. Ya, balik lagi juga ya sebenarnya ke istrinya ya, karena kadang ada beberapa istri itu kan wanita itu kan punya nyalinya besar gitu ya. Jadi kalau misalnya istrinya suaminya kasar ke dia, wah dia lawan balik gitu ya. Itu ada juga tuh malah akhirnya mungkin suaminya jadi takut gitu ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman semua. Ya, jadi kalau udah kasar, kalau di sigot taklik itu di buku nikah kan udah masuk bisa jadi jatuh talak 1 gitu ya. Jadi coba diobrolkan ya ke pihak-pihak yang berwajib. Itu kalau respon spontannya merugikan. Tapi kalau respon spontannya dirasa tidak terlalu merugikan ya pelan-pelan ajak dia untuk berubah, berbenah dan memperbaiki diri. Ya. Jadi begitu teman-teman semua ya. Nah, sebelum lanjut saya mau menyampaikan ke teman-teman ya informasi tentang kelas pranikah belajar ta'aruf ya. Ini mungkin teman-teman ada yang sudah ikut, ada yang mungkin belum ikut ya. Jadi buat yang belum ikut, insya Allah bulan ini ya ada pendaftaran kelas pranikah belajar ta'aruf. Ini adalah pembelajaran eksklusif selama 25 hari. Materinya apa aja? Tazkiyatun nafs ya. Di sini kita ada self healing juga ya, ngerasa mungkin punya luka pengasuhan, luka batin ya, ada trauma dan sebagainya. Insya Allah ini cocok banget materinya. Ya, mengenali diri lebih dalam, berdamai dan bangun hubungan baik dengan orang tua, ya, berdamai dengan masa lalu dan maafkan masa lalu, menemukan cinta Allah ya. Dan pastinya juga adalah konsep ta'aruf ya. Bagaimana mengenali kepribadian seseorang, karakter seseorang dalam proses ta'aruf. Itu kan kita bahas dalam webinar via Zoom ya. Bagaimana mengenali karakternya, konsep jodoh dan sebagainya. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, program ini sudah diikuti oleh 52 angkatan. Diikuti lebih dari 21 orang sih, 21.000 harusnya ya, 21.000 peserta. Ini saya lupa edit dan juga udah diliput alhamdulillah oleh Metro TV ya, program Q&A bisa dilihat di sana ada kisah ta'aruf saya diliput dan juga ada di program 15 menit Metro TV ya. Nah, kehadiran kita sebenarnya lah pengen menjadi sedikit solusi ya, karena ini mungkin juga tidak, kalau untuk solusi banyak orang mungkin nggak
kecapai ya. Kita aja ini 4 tahun baru 20.000 orang yang kesentuh gitu ya. Nah, artinya adalah kita berusaha setidaknya sebagai ikhtiar untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia. Ya, dan juga mengurangi berbagai ketakutan sebelum menikah. Ya, kan banyak tuh yang merasa takut ya, takut salah pilih pasangan, takut pasangan tidak sesuai harapan, takut cerai, takut nanti kehidupan rumah tangganya penuh konflik dan sebagainya. Nah, gimana caranya kalau ada ketakutan ini ya? Solusinya adalah dengan mempersiapkan diri, mempersiapkan ilmunya. Ya, ketakutan itu nggak hanya dibiarkan ya, tapi dijadikan sebagai jalan untuk ikhtiar ya. Nah, ini kita program hadirkan ya, bareng saya sama istri insya Allah ya. Nah, modulnya apa aja? Ada mengenal diri, membangun hubungan baik dengan orang tua, menemukan jodoh. Jadi ada ikhtiar-ikhtiar konkret menemukan jodoh ya. Semua hal tentang ta'aruf ya, dari A sampai Z dan seterusnya. Nah, program ini cocok untuk siapa? Untuk yang masih jomblo ya, untuk yang single parent, yang trauma dan takut nikah, bagi yang pengen hijrah ya. Materinya insya Allah sudah teruji ya, karena dari 2017 ya kita perbarui terus dan sebagainya. Nah, menariknya teman-teman semua, teman-teman bisa mengikuti program ini dengan memberikan kontribusi belajar berupa donasi seikhlasnya dan semampunya ya. Jadi insya Allah tidak memberatkan gitu ya. Silakan teman-teman mampunya berapa ya berikan ya. Kalau mampunya 100.000 silakan, mampunya 200.000 silakan ya. Karena ini 5 kali webinar ya. Kalau misalnya kita pakai patokan harga ya mungkin ini bisa di harga sekitar 300 sampai 500 gitu. Tapi kita mudahkan ya, berikan kemudahan buat teman-teman semua. Cara daftarnya klik di sini. Nah, ini ada linknya, teman-teman nanti tinggal isi linknya. Ini ada jadwal webinar juga. Bagi yang nggak bisa ikutan live, insya Allah ada rekamannya. Jadi jangan khawatir ya. Tinggal isi nama, nomor WhatsApp dan email. Ya, jadi gampang banget ya, cuma 3 menit bisa daftar. Nah, silakan yang mau daftar, linknya saya bagikan di kolom chat ya. Silakan yang mau daftar. Bisa langsung daftar sekarang ya. Ini saya jawab pertanyaan dulu nih ya, ada 39 pertanyaan, Masya Allah ya. Dan saya mohon maaf ya apabila nggak terjawab semua. Kalau mau terjawab semua, insya Allah di kelas belajar ta'aruf ya. Bisa kita detailkan ya, karena di belajar ta'aruf kan sesi webinarnya bisa 2 sampai 2,5 jam sendiri gitu ya. Assalamualaikum Kak, respon spontan yang sering terjadi biasanya adalah kata-kata kasar yang keluar karena bersifat dituju ke orangnya langsung tanpa basa-basi. Nah, cara mengendalikan emosi agar tidak secara refleks melakukan hal itu gimana ya? Yang pertama adalah dengan melakukan healing dulu kepada diri sendiri, ya, melakukan self healing, dan yang kedua adalah dengan melatih kebiasaan dan perilaku baru. Ya, jadi 2 hal itu bisa dilakukan. Ya, lakukan proses healing, lakukan pelatihan, melatih diri dengan kebiasaan baru. Ya, misalnya kalau hari ini ngeresponnya nih keluar kata-kata kasar. Nah, teman-teman tuh malam hari itu berlatih ya. Kalau besok saya emosi, saya marah, saya akan ngeluarin kalimat yang kayak gimana, ya itu dilatih. Kalau dalam psikologi disebut namanya tekniknya role play. Ya, itu adalah memperagakan, mempraktekkan dulu sendiri, ya besok coba lagi. Ya, jadi kayak orang mau acting. Ya, jadi awalnya itu memang acting dulu tuh ya, acting, tapi lama-lama akhirnya akan jadi kebiasaan baru. Ya. Misalnya teman-teman kalau lagi marah itu respon spontannya adalah memaki ya, dasar kamu binatang A misalnya gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi. Maka di rumah teman-teman berlatih, besok kalau saya marah saya akan ngucapin ini. Misalnya ketika saya marah, mohon maaf ya saya mau ke belakang dulu, saya menjauhkan diri sendiri dulu. Nah, itu yang diucapin. Kalau lagi marah udah pinggir dulu, menjauh dulu. Ya, menarik diri dulu, mundur dulu. Nah, itu dicoba besok ya, ketika mungkin ketemu sama seseorang yang bikin kesal, ya langsung itu dipraktekin. Ya, oh ini mau keluar nih ya. Jadi di dalam dirinya tuh di awal-awal kayak ada peperangan tuh ya. Yang satu bilang, ayo maki dia gitu kan. Yang satu lagi malaikatnya bilang, jangan, kamu mundur aja, mundur aja. Nah, itu memang proses ya, dan bersabar menikmati prosesnya. Melatih keahlian baru sama halnya ketika teman-teman berlatih belajar naik sepeda. Awal-awal pasti jatuh dulu, pasti gagal dulu kan. Saya belajar sepeda dulu sampai masuk selokan gitu ya. Saya belajar motor nabrak dinding gitu.
Dan masih ingat ya, menabrak dinding di tangan saya ini pada akhirnya kejepit ya sama pagar tembok gitu. Stang sama pagar tembok. Wah, sakitnya minta ampun gitu ya. Ya itu proses belajar. Ya, tapi ketika dilatih terus lama-lama akhirnya jadi bisa. Ya, begitu juga dengan kita merespon sesuatu. Assalamualaikum udah, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, seseorang udah soleh baik pada orang tua, namun friendly ke banyak wanita itu gimana udah? Ya berarti mungkin ya di bagian adab pergaulan ke lawan jenis ya dia mungkin belum mempelajari dengan baik ya. Apakah diterima atau tidak ya kembali lagi ya ke teman-teman sendiri ya gimana melihatnya gitu ya. Kira-kira friendly-nya itu seperti apa? Ya friendly dalam artian ngobrol itu mungkin nggak terlalu masalah ya ngobrol say hello gitu ya, tapi kalau friendly dalam artian dia gampang jalan berdua sama cewek, dia gampang nongkrong berdua sama wanita misalnya ya, itu mungkin agak berisiko ya setelah menikah ya, khawatirnya banyak potensi-potensi selingkuh di sana ya. Nah, itu teman-teman semua nanti insya Allah dipelajari di kelas belajar taaruf ya lebih dalam ya gimana ngenalin dan seterusnya. Silakan yang mau daftar, linknya ada di kolom chat ya saya bagikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana supaya tahu mengenai respon spontan yang akan menjadi suami kita kelak ya? Dicari tahu dalam proses taaruf ya. Tadi juga sudah dibahas ya. Assalamualaikum, udah sempat merasakan bucin kepada salah seorang akhwat dan di mana akhwat tersebut tidak menghargai saya, tidak menerima saya dan digantung harapan pada akhwat tersebut. Saat ini saya belum menikah dan sebaliknya akhwat tersebut juga belum menikah. Orang tua saya masih berharap dengan saya, lalu kabarnya si akhwat itu tidak sengaja melakukan itu pada saya. Respon saya, blokir medsosnya ortunya dan olos kontak. Saya merasakan sakit hati karena bucin ini sangat menyiksa saya sehingga visi misi saya berantakan. Kondisi psikologis saya juga goyang dan tidak stabil. Pertanyaan saya, satu, dengan alasan akhwat tersebut katanya tidak sengaja, pikirannya tidak stabil, ambil keputusan, apakah saya mesti menerima kembali dan melakukan ta'aruf? Tidak mesti, Mas bisa memilih ya, bisa memilih untuk menolak ta'arufnya dan bisa memilih juga untuk menerima. Tapi apapun ya, apapun pilihannya, entah menerima atau menolak, dia tetap dimaafkan. Kenapa? Karena memaafkannya itu bukan untuk kebaikan akhwatnya, tapi untuk kebaikan Mas sendiri ya. Karena di sini kan menyampaikan ya, visi misi jadi berantakan, psikologis jadi goyang dan seterusnya. Ya, jadi sebenarnya PR-nya yang pertama ya memaafkan dia dulu tuh si wanitanya. Apakah dia akan diterima atau tidak itu terserah gitu ya. Misalnya nggak diterima ya nggak masalah, jadi nggak terlalu dipikirin gitu ya. Kalau misalnya di atas kan sebenarnya udah apa namanya udah memutuskan untuk tidak menerima ya, udah blokir nomor dan sebagainya, ya udah ya biarin aja lah dia sama yang lain gitu ya. Bagaimana jika keluarganya untuk ajukan kembali sedangkan saya sudah tidak srek dan bikin sakit hati? Ditolak aja baik-baik ya. Maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menerima putri Bapak Ibu gitu ya. Jadi begitu di teman-teman ya, ternyata yang bikin bucin nggak hanya yang laki-laki ya, tapi juga wanita pun juga ada ternyata ya yang bikin bucin gitu ya. Assalamualaikum, kalau trauma pola asuh, respon spontan calon suami masih ada. Sudah pasti di pernikahan akan ada juga, atau bisa jadi sudah tidak ada respon tersebut ya. Kalau dia berubah, kalau dia melakukan perubahan terhadap dirinya, melakukan healing gitu ya, dia menyadari itu buruk dan merubah, itu akan bisa berubah. Tapi kalau dia sendiri nggak menyadari, dia nggak melakukan perubahan, itu akan tetap ada aja. Ya, karena itu kan tersistem otomatis gitu ya dalam diri seseorang. Karena kan respon spontan itu kan dia otomatis. Dia tanpa disadari ya tiba-tiba udah mukul orang gitu kan. Akhirnya dia sadar, oh iya saya barusan salah, saya mukul orang. Tiba-tiba udah maki orang, habis itu dia nyesal. Oh iya barusan saya salah, saya maki orang. Gitu ya. Karena itu udah tersistem. Ya jadi dirusak sistem yang lama diganti dengan sistem yang baru. Nah, itu proses healing ya, proses terapi dan seterusnya. Nah, sebagai apa namanya pertolongan pertamanya insya Allah nanti di materi Tazkiyatun Nafs ini kita ada self healingnya juga nih. Ya. Nah, Tazkiyatun Nafs. Jadi teman-teman yang udah punya calon pun juga nggak masalah sebenarnya ya ikut program ini. Ya. Di sini kita ada self healing ya dan sebagainya. Silakan ya buat yang mau daftar silakan.
Yang mau daftar silakan klik chat ya. Udah Agus, saya udah pernah daftar di angkatan sebelumnya, mau ngulang lagi nggak? Boleh, silahkan gitu ya. Assalamualaikum, udah bagaimana jika ada calon yang dekat dengan orang tua tapi yang tidak dekat dengan orang tua tapi dekat dengan kakek nenek? Ya nggak ada masalah sebenarnya, tinggal dicari aja gimana hubungan dengan kakek neneknya, gimana kakek nenek mengasuhnya dan seterusnya. Ya dengan orang tuanya juga dilihat ya, tidak dekat saja atau memang ada kebencian ya. Kalau ada kebencian sama orang tua berarti kan ada trauma ya, khawatirnya itu juga perlu dikenali ya. Tapi kalau nggak ada kebencian nggak ada masalah ya. Assalamualaikum, udah bagaimana hukumnya jika suami mengatakan cerai pada istri yang sedang sakit parah sampai istri meninggal ya. Hukum memberikan talak kepada seorang istri secara hukum ya, itu adalah hal yang dibolehkan gitu ya. Tapi apabila itu sampai merusak mental dan sebagainya, yaitu masuknya ke bab akhlak mungkin ya, akhlak atau etika yang nggak tepat gitu ya. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi pas istrinya lagi sakit lagi apa, ya akhirnya kan menzolimi jadinya. Udah saya mengenal orang yang di luar tapi tidak orang yang baik di luar tapi tidak harmonis dalam keluarganya. Bagaimana cara mengetahui sifat asli orang-orang yang seperti ini? Cara mengetahui sifat aslinya, kalau kata Umar ya, Umar bin Khattab mengatakan ya, seseorang bisa dilihat aslinya kepribadiannya setidaknya setelah melakukan 3 hal dengannya. Yang pertama adalah bisa mengenali akhlak seseorang, keaslian seseorang ketika melakukan perjalanan bersama dengannya. Ya, misalnya naik gunung bareng ya. Perjalanan bersamanya itu bukan sejam 2 jam ya, tapi perjalanan yang menghabiskan waktu sehari, 2 hari, 3 hari. Karena di saat-saat itu biasanya aslinya seseorang kelihatan. Ya, yang kedua adalah pernah nginap bareng dengan dia. Ya, saat nginap bareng aslinya juga akan kelihatan, termasuk juga ibadahnya dan seterusnya. Lalu yang ketiga, pernah melakukan muamalah ya atau hutang piutang dengannya. Itu asli orang akan kelihatan juga, mana yang tepat janji, mana yang tukang bohong gitu ya, mana yang suka ngundur-ngundur ya, itu kelihatan. Tapi kan nggak mungkin ya lawan jenis melakukan ini sebelum nikah gitu kan. Maka PR-nya adalah cari ya siapa temannya, siapa orang-orang yang pernah melakukan 3 hal ini kepada calon teman-teman itu nantinya. Ya. Nah, itulah cara mencari sifat asli seseorang ya. Ada nggak orang yang pernah melakukan 3 hal ini dengannya? Insya Allah ada. Ya, tinggal dicari aja. Assalamualaikum, udah apakah respon ini masih belum baik setelah menikah? Apakah bisa berubah atau diperbaiki? Bisa diperbaiki, bisa dirubah selama mau melakukan perubahan. Tapi kalau diam aja nggak melakukan apa-apa ya susah, ya nggak akan berubah gitu ya. Dia berubah itu ketika ada ikhtiarnya, ada usahanya. Ya. Gimana cara cari tahu sifat melalui tetangga? Takut dipikir orang asing kepo ya. Nah, itulah kepintaran nanti, kelihayan dalam hal komunikasi. Makanya yang datang itu bukan wanitanya langsung ya, bisa jadi minta tolong ayahnya, kayak teman saya ya dari Jawa itu orang tua calon si wanita yang datang ya. Nah, makanya libatkan ya keluarganya gitu ya. Nah, itu sangat-sangat teknis ya, bagaimana ngobrolnya dan sebagainya itu pandai-pandai lah gitu ya. Itu mungkin kalau masuknya bab kelas seni komunikasi mungkin nanti ya. Kalau mau kita buatkan juga nggak apa-apa ya. Udah batas minimal wanita menikah itu berapa ya? Kalau ada yang melamar di usia 17 tahun udah sesuai hukum apa belum ya? Kalau kayaknya sih di usia 19 sekarang ya. Paling kalau 17 itu melalui sidang dan seterusnya. Kalau bertanya ke tetangga apa tidak jadi bahan omongan ya tergantung cara nanyanya, tergantung tetangganya gimana gitu ya. Apakah harus semuanya ditanyakan ke tetangganya? Ya enggak juga ya. Misalnya saya sama istri itu saya enggak nanya ke tetangga istrinya saya gitu ya. Saya melakukan hal-hal lain. Itu kan salah satu contoh mencari sumber informasi dan banyak yang melakukan hal tersebut ya. Tapi apakah itu cocok dengan kondisi teman-teman belum tentu juga ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan ya. Atau mungkin bisa juga ya ke psikolog ya, lakukan tes psikologi psikotes sebelum menikah ya, melakukan asesmen untuk mengetahui kesehatan mentalnya itu juga bisa.
Udah Agus saya capek ya nanya-nanya ke orang ya gimana boleh nggak saya langsung cara cepat gitu kan, saya mau ajak aja lah ke psikolog, jadi lakukan asesmen, cek kesehatan mentalnya, kondisi emosinya dan sebagainya, itu bisa juga ya. Tapi memang untuk hal tersebut butuh biaya ya, jadi kalau ada biayanya ya nggak masalah, silakan aja ya, tinggal datang aja, bikin aja perjanjian sama calonnya saat taaruf. Kita sebelum menikah nih perlu nih ya saling mengenali diri secara emosi ya, kita ke psikolog gitu kan, ya udah ya. Apakah itu jaminannya 100% hasilnya sama? Enggak juga ya. Jadi itu semua kan bagian dari ikhtiar teman-teman semua ya. Sama halnya ketika teman-teman ikut biro jodoh, saya ikut biro jodoh, apakah saya jamin nih dapat jodoh di sini? Ya belum tentu ya. Kalau ada jodohnya di sana ya dapat, tapi kalau jodohnya nggak di sana ya nggak ketemu. Nah, begitu juga dengan hal-hal ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan sebelum menikah ya. Baik teman-teman semua, udah jam 10 ya. Insya Allah mudah-mudahan ya bermanfaat. Yang mau daftar silakan langsung isi formnya ya. Insya Allah kita akan mulai pembelajarannya tanggal 10 November ya. Hari pahlawan itu ya, 10 November ya. Silakan langsung daftar, dan webinar kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. 5 kriteria pasangan idaman. Yang pertama, hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan orang tua, hubungan baik saat respon spontannya baik ya. Yang keempat tadi hubungan baik dengan uang, dan kelima adalah hubungan yang baik dengan anak kecil ya, menyukai anak-anak ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf ya kepada sahabat yang mungkin pertanyaannya belum dijawab, silakan daftar kelas belajar ta'aruf. Mudah-mudahan di kelas pranikah belajar ta'aruf selama 25 hari teman-teman semua bisa nanya sepuasnya di Zoom ya. Kalau bagi yang pernah udah ikut belajar ta'aruf pasti tahu lah ya, kalau di webinar itu bisa nyampe jam 10 malam bahkan lebih gitu ya, saya selesaikan jawab semua ya. Dan juga di WhatsApp juga kalau ada yang masih nanya silakan ya, kita akan diskusi terus ya selama 25 hari. Silakan daftar, insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.